Selamat malam saudara sekalian. Pada malam hari ini kita akan membahas satu tema berjudul The End of Salvation. Apakah tujuan dari keselamatan? Sebelum kita memulai tema kita ini, mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau panggil menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah menetapkan sebelum dunia ada, untuk kami ini boleh menjadi milik-Mu. Agar kami ini boleh mengenal Engkau. Agar Engkau boleh mengenal kami, dan agar kami memiliki masa depan di dalam Kristus. Sebab di dalam Kristus, kami diperdamaikan dengan masa lalu kami. Kami diperdamaikan dengan diri-Mu sendiri. Walaupun kami adalah musuh-musuh-Mu, tetapi Engkau telah menebus kami. Engkau Tuhan membayar harga begitu mahal. Engkau memberikan putra-Mu sendiri bagi kami. Agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Agar kami Tuhan boleh diampuni. Supaya kami punya masa depan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu kepada umat-Mu. Kami bersyukur untuk sejarah warisan kami sebagai umat Tuhan. Kami mohon agar pada malam hari ini juga Roh-Mu berserta dengan kami. Agar ketika firman-Mu kami baca, Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, milik-Mu, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai pemberitaan firman-Mu sebentar lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mohon. Amin. Saudara sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan menjelaskan dulu apa tema dari pembahasan kita pada malam hari ini. The End of Salvation. Pada slide yang pertama saudara melihat, istilah the end itu bukan lawan dari istilah the beginning. Istilah the end itu bukan berarti akhir, tetapi dalam sesi ini saya akan memakai arti yang kedua dari istilah the end di dalam bahasa Inggris, yaitu tujuan dari. Jadi lawan kata dari the end dalam konteks pembicaraan kita malam ini, bukan awal dari, melainkan cara-cara. Jadi kita mengontraskan antara the end and the means. Means sama end. Cara-cara atau sarana-sarana dengan sasaran-sasarannya. Jadi the end di sini bukan akhir seperti saudara barangkali melihat dalam gambar yang di sebelah kiri itu ya. The end kalau kita nonton film lalu terakhir sudah nggak ada cerita lagi the end. Barangkali saudara juga berpikir begitu mengenai akhir zaman, the end of history. Tetapi saya kira ini kurang tepat. Baik kurang tepat kalau kita pahami sebagai versi akhir zamannya orang Kristen, yaitu sudah nggak ada ceritanya lagi, maupun kalau dipakai untuk memahami tema kita malam hari ini. Karena saya tidak hendak mengatakan bahwa keselamatan itu akan berakhir. Keselamatan tidak akan berakhir. Kita mengetahui bahwa akhir daripada cerita kita, kalau boleh dikatakan akhir atau tujuan lebih tepatnya, adalah bahwa kita akan hidup bersama Tuhan selamanya. Bahwa Tuhan akan memerintah di bumi ini selamanya. Jadi itu adalah awal dari permulaan yang baru. So, istilah the end di sini saya kaitkan dengan gambar yang sebelah kanan. Yaitu dalam bahasa Yunani sebuah istilah telos yang berarti tujuan dari. Jadi the end dalam bahasa Inggris bisa berarti setidaknya dua. Yaitu yang pertama akhir dari ceritanya, atau yang kedua tujuan dari suatu usaha, tujuan dari satu niat atau satu pembentukan tertentu. Saya mengambil definisi dari ensiklopedia di sini. A telos is that for the sake of which something is done or occurs. Jadi kalau ada sesuatu terjadi, diusahakan, pasti ada tujuannya. Apa yang mau dicapai dari usaha-usaha itu? Misalnya kalau kita bicara mengenai menang balapan Formula One misalnya. Kita tahu bahwa Formula 1 itu satu perlombaan yang sangat bergengsi, melibatkan uang yang banyak sekali, dan melibatkan orang-orang yang sangat bertalenta. Orang yang sangat bertalenta menyetir, orang yang sangat bertalenta untuk membuat mesin dan mobil, dan membuat strategi, dan hal-hal yang lain. Begitu rumit untuk mengusahakan menjadi pemenang Formula 1. Bukan cuma jago nyetir, bukan cuma nekat, bukan cuma mobilnya bagus dan cepat dan powerful, tetapi banyak hal yang lain. Yang tadi saya sebutkan hanya permulaan saja untuk menang Formula One. Dan orang mengorbankan banyak hal. Orang mengusahakan banyak cara. Dan
orang berusaha tanpa menyerah untuk menang Formula One. Tapi orang jarang juga untuk bertanya, sebenarnya ngapain menang Formula One? Ngapain kita menang Formula 1 misalnya? Ya tentu jawaban yang paling simpel, duitnya banyak. Jawaban paling simpel, bisa terkenal, karirnya maju sebagai sopir dari mobil Formula One atau sebagai pabrik mobil misalnya, dan segala macam. So, ada banyak alasan orang untuk memenangkan Formula One dan orang kemudian mengusahakannya dengan sangat keras, seolah-olah itu sangat penting. Tetapi sebetulnya pernah nggak orang memikirkan dengan serius, sudah menang, lantas apa? Kenapa harus si A yang menang dan bukan si B? Mengapa harus si B yang menang dan bukan si C? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita pikir dengan lebih mendalam, menang Formula One tidaklah terlalu punya alasan sebetulnya yang terlalu penting. Menang atau tidak menang Formula One bukan sesuatu yang orang ingat 100 tahun dari sekarang, 200 tahun dari sekarang. Tidak begitu penting siapa yang menang. Tidak begitu penting. Karena sudah menang lantas apa? Ya paling banter sopirnya jadi kaya. Paling banter desainer mobilnya itu jadi lebih terkenal tahun itu. Tetapi toh 2 tahun lagi, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi akan digantikan dengan yang lain. That's it. So menang Formula One, pentingnya seberapa? Mungkin juga nggak terlalu penting, tetapi orang tidak terlalu memikirkannya. Orang just mengusahakan bagaimana menang Formula One. Karena apa? Karena sangat bergengsi, karena pertaruhannya sangat tinggi. Jadi orang merasa pasti bahwa ini perlu untuk menang Formula One, hanya mereka memikirkan bagaimana caranya. Tetapi kita tahu, menang Formula One jauh-jauh tidak sepenting. Bedanya bumi dan langit itu urusan sepele kalau dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, itu ada alasan yang sangat amat penting. Tapi apa alasannya? Kamu tahu tidak? Kenapa Tuhan menyelamatkan kamu? Seperti juga mengenai menang Formula One tadi, orang sibuk berpikir mengenai bagaimana. Orang sibuk berpikir mengenai apa yang harus dikerjakan supaya mencapai itu. Tetapi apakah orang berpikir buat apa mencapai itu? Tuhan mengusahakan banyak hal untuk menyelamatkan kita. Tuhan memberikan putra yang tunggal, Tuhan mengampuni kita, Tuhan melahirbarukan kita, Tuhan memberitakan, mengirim pemberitaan-pemberitaan Injil kepada kita, dan membuka hati kita kepada Injil. Sehingga kita menjadi orang percaya. Dan Tuhan mengirimkan begitu banyak pengajar, pemberita Injil, gembala di dalam gereja, agar kita ini boleh diselamatkan. Dan kita sudah mengenal itu. Cara-cara bagaimana kita diselamatkan. Kita tahu jalannya itu harus bagaimana, kemana satu-satunya jalan kita boleh diselamatkan. Tetapi tahukah kita, pernahkah kita berpikir, Alkitab bilang apa sih mengenai tujuan keselamatan? The end of salvation. Buat apa Tuhan menyelamatkan kita? Apa yang Tuhan kerjakan untuk menyelamatkan kita? Sangat jelas. Tuhan mengirim Yesus Kristus, mati di kayu salib, historia salutis. Tuhan mengirim Roh Kudus, untuk kemudian menyatakan pilihannya kepada kita. Dia sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, tapi kemudian dia mengirimkan pemberita-pemberita Injil, dan kemudian rohnya untuk membangkitkan kita, membuka hati kita kepada Injil, dan kemudian dia memberikan kepada kita pengudusan, sanctification melalui berbagai hal, melalui persekutuan orang percaya dan seterusnya. Tetapi untuk apa Tuhan melakukan semua itu? Buat apa? Kalau mengenai kita tidak jelas, buat apa menang Formula One? Saya kira tidak terlalu ngaruh lah, tidak terlalu ngefek. Kamu nggak tahu juga nggak apa-apa lah. Karena itu hal sepele, menang Formula One itu hal sepele. Juga hal-hal yang lain. Jadi juara 1 mungkin, hal sepele. Kamu jadi orang yang umurnya panjang banget, hal yang sepele. Kamu jadi orang yang dipuja seluruh dunia, hal yang sepele. Gak penting-penting banget, apalagi dibandingkan dengan kamu diselamatkan oleh Tuhan. Atau lebih penting lagi, yaitu ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah dunia ini. Yang artinya adalah, dunia ini kembali dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dunia ini kembali dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan menebus ciptaannya. Nah, itu sesuatu yang penting. Tetapi untuk apa itu semua Tuhan kerjakan? Nah, pada slide yang kedua, kita akan melihat saya akan membuka dengan meninjau 2 metafora
mengenai keselamatan. Kita bisa melihat ada metafora keselamatan sebagai sasaran, jadi tujuan akhir, atau keselamatan sebagai jalan, yaitu cara untuk mencapai sasaran akhir itu. Pada poin yang pertama, keselamatan sebagai sasaran akhir. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya aku dapat selamat? Ini kita sudah akrab. Poin yang kedua, keselamatan sebagai jalan. Ini adalah metafora yang lain. Jadi kita tidak melihat keselamatan sebagai satu sasaran untuk dicapai. Tapi kita melihat keselamatan sebagai satu jalan. Dan saya kira ini tepat juga, karena di dalam Alkitab seringkali kaitan antara Tuhan dan manusia dikaitkan dengan jalan, bukan? Tuhan itu memberikan kepada penulis Alkitab wahyu untuk kemudian menyebutkan nama seorang tokoh, Henokh, sebagai orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi Henokh digambarkan bukan sebagai orang yang misalnya ya, hidupnya itu sekedar tidak bikin dosa misalnya. Henokh itu hidupnya hartanya banyak misalnya, umurnya panjang misalnya, dan seterusnya. Tidak digambarkan itu secara paling utama. Tapi Henokh itu berjalan dengan siapa? Jadi Henokh itu dalam proses hidupnya, dia itu jalan sama siapa? Keselamatan digambarkan dengan kata lain sebagai sasaran akhir, benar, tetapi yang kedua juga benar, yaitu sebagai jalan. Keselamatan ini membawa kita dari mana, menuju kemana dengan kata lain. Jadi prosesnya itu yang digarisbawahi dalam metafora yang kedua. Dalam metafora yang kedua, kita bertanya dua pertanyaan, yaitu mengapa kita diselamatkan? Yaitu pertanyaan ke belakang, dari mana Tuhan menyelamatkan kita? Oh, kita diselamatkan karena kita berdosa. Kita diselamatkan karena kita terancam oleh hukuman. Kita diselamatkan karena kita sengsara. Karena kita sudah turun dari kodrat kita sebagai manusia. Kita hidup subhuman. Dan hal yang kedua, untuk apa kita diselamatkan? Yaitu kemana Tuhan membawa kita di dalam jalan itu. Jadi jalan itu ujungnya kemana? Dengan kata lain, Alkitab bukan hanya menggambarkan keselamatan sebagai jalan, tetapi juga menggambarkan keselamatan sebagai sasaran akhir. Jadi kalau Anda ditanya, apa Alkitab menggambarkan keselamatan sebagai jalan atau sebagai sasaran akhir? Jawabannya tentu dua-duanya. Mari kita lihat lebih detail, slide yang berikutnya. Konsep keselamatan di dalam Alkitab, kalau kita melihat pada lajur kiri, keselamatan sebagai jalan untuk menuju sasaran tertentu. Jadi keselamatan sebagai sasaran, sebagai jalan menuju sasaran. Jadi prosesnya yang digarisbawahi. Kita melihat misalnya dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13. Itu ada ungkapan, ada cerita mengenai orang diselamatkan dari bahaya di luar dirinya. Misalnya kepungan tentara Mesir. Ya, jadi istilah keselamatan, Tuhan adalah juru selamatku, Tuhan itu penyelamatku, dan seterusnya dalam Mazmur itu sering kali mengacu kepada tindakan Tuhan menyelamatkan umatnya dari bahaya luar. Poin yang kedua, orang juga diselamatkan dari hal yang lain, bukan hanya keadaan luar, tapi keadaan internal, keadaan yang merupakan bagian dari diri dia. Jadi yang jahat, yang buruk, bukan hanya dunia, tetapi yang jahat, yang buruk bisa juga diri sendiri. Ya, bisa juga adalah permasalahan dunia ini adalah saya, seperti G.K. Chesterton pernah katakan. Permasalahan dunia ini bukan cuman ada negara-negara komunis, atau ada negara-negara kapitalis, atau permasalahan dunia ini adalah ada orang-orang jahat. Permasalahan dunia ini ada bencana alam, itu semua hal di luar diri manusia. Tetapi permasalahan dari dunia ini juga terdiri dari diri saya. Saya juga bagian dari permasalahan dunia ini. Itu yang dikatakan basically oleh Chesterton ketika dia mengatakan apa problem dari dunia ini, lalu dia tulis satu kata saja, saya problemnya. Dia mengakui keadaan internal. Keadaan internal yang daripadanya kita perlu diselamatkan. Diselamatkan dari diri sendiri yang berdosa. Apa yang salah dengan diri kita? Paulus menggambarkannya dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 24. Kita itu menginginkan, kalaupun kadang-kadang kita menginginkan yang baik, tetapi kita mendapati kita melakukan yang jahat. Kita kadang-kadang menginginkan misalnya menjawab orang tidak terlalu judes,
kita punya kata-kata tidak setajam silet, kita bisa lebih pengampun, bisa lebih graceful, lebih bisa menguasai diri. Tapi kenyataan yang kita kerjakan seringkali kita memilih kata-kata yang paling menusuk untuk menyakiti orang lain misalnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada diri yang berdosa, manusia lama yang masih kuat di dalam diri kita. Jadi kita perlu diselamatkan dari keadaan internal, bukan hanya dari bahaya di luar diri kita. Oke, itu adalah keselamatan sebagai satu jalan. Tetapi keselamatan itu juga dipahami sebagai tujuan akhir, sasaran itu sendiri, end in itself. Yaitu pada poin yang berikutnya, tujuan keselamatan itu adalah kita dapati dalam seluruh cerita Alkitab sama dengan tujuan dari penebusan ciptaan, yaitu tujuan dari tindakan penciptaan itu sendiri. Jadi keselamatan tak bisa dipahami kalau Anda tidak memahami apa dunia ini. Yaitu kalau Anda tidak memahami dunia sebagai ciptaan. Keselamatan itu tidak dimulai dari kejatuhan, keselamatan itu dimulai dari penciptaan. Kalau orang hanya memahami kejatuhan dalam dosa, maka dia tidak akan bisa memahami keselamatan secara utuh. Karena keselamatan bukan cuma diselamatkan dari dosa, tetapi diselamatkan untuk apa? Dan jawabannya adalah untuk melakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan sejak manusia belum berdosa, yaitu manusia Tuhan tetapkan menjadi imago Dei. Apa artinya? Nah, di situ Anda harus belajar tujuan daripada penciptaan, selain daripada tujuan daripada keselamatan. Jadi kita perlu bertanya, selain kenapa Tuhan menyelamatkan saya, kita perlu bertanya kenapa Tuhan menciptakan dunia ini. Dan itu jawabannya sudah ada dalam Kejadian 1, sudah ada dalam Kejadian 2. Tujuan dari Tuhan menciptakan dunia ini adalah agar dunia ini menjadi rumahnya. Yaitu agar dunia ini menjadi baitnya. Dan nanti kita lihat itu digenapi oleh Tuhan sendiri di dalam Wahyu, pasal yang ke-21, pasal yang ke-22. Jadi Tuhan menciptakan dunia ini untuk mengalami shalom, untuk mengalami bukan hanya damai, tidak ada perang, tapi mengalami ada keadilan di sana, ada kemakmuran di sana, ada a good life yang bukan sebatas diri sendiri, bukan cuma sebatas keluarga saya, suku saya, negara saya, tapi segenap ciptaan, segenap yang hidup, segenap yang ada. Dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan kegembiraan dari Tuhan, dipenuhi dengan fruitfulness of life, penuh dengan kehidupan. Seperti gambaran dalam Taman Eden, seperti gambaran dalam Yerusalem baru. Itulah tujuan Tuhan mencipta dunia ini. Nanti saya akan unpack di bagian belakang. Tapi sehubungan dengan keselamatan, tujuan keselamatan berkaitan dengan ciptaan adalah ini. Seperti dikatakan oleh Handel, joy to the world as far as curse is found. Sejauh kutukan, dosa, kejahatan dapat ditemukan, sejauh itu pula keselamatan daripada Tuhan muncul dan mencapai dan memenangkannya. As far as curse is found. Visi keselamatan dalam Alkitab, slide berikutnya, adalah kembalinya kemuliaan itu, keindahan itu, return of the splendor in the world. Seperti dikatakan oleh Christoph Gestrich. Ini adalah satu gambaran mengenai grace restores nature, seperti dikatakan oleh Herman Bavinck. Jadi anugerah Tuhan bukan cuma sekedar membuat kita yang berdosa tidak dihukum. Tidak berhenti di sana, tidak sesempit itu. Anugerah Tuhan cukup untuk mengembalikan kemuliaan Tuhan ke dalam segenap ciptaan. As far as curse is found. Di situ kita bisa menemukan anugerah Tuhan pada akhirnya. Yang ketiga, visi keselamatan di dalam Alkitab bukan cuma sekedar teologi perahu karet, yaitu dunia itu kapal yang sedang tenggelam, dan kita harus menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Tidak berhenti di sana. Karena bukan hanya orang yang diselamatkan, tetapi juga segenap kehidupan. Segenap kehidupan bukan berarti bahwa Tuhan menyelamatkan semua orang. Ini bukan universalisme, bukan. Tetapi walaupun ada orang-orang yang dihukum, ada orang-orang yang pada akhirnya toh memang bukan orang pilihan, pada akhirnya
Toh mereka itu menolak akan Injil dan mereka menanggung akan dosa mereka sendiri. Tetapi dalam keseluruhannya rencana Tuhan tidak bisa gagal, yakni untuk memenuhi ciptaan ini dengan kemuliaan. Memenuhi ciptaan ini dengan kehidupan. Jadi Tuhan tidak hanya peduli kepada nasib individu jiwa kita, tetapi Tuhan peduli kepada nasib ciptaannya. For God so loved the world, kata Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan hanya karena begitu besar kasih Allah akan jiwamu misalnya. Ya, betul Tuhan mengasihi jiwamu, tetapi Tuhan mengasihi juga dunia ini. Segenap ciptaan yang dia buat itu. Albert Walters mengatakan, God doesn't make junk and he doesn't junk what he has made. Tuhan nggak bikin sampah dan dia tidak menyampahkan yang dia bikin, kata Albert Walters, seorang filsuf reformational. Dan ini berhubungan dengan apa itu hidup yang baik. What is a good life? Apa itu hidup yang baik? Pertanyaan etika, pertanyaan yang digumuli oleh orang-orang Yunani, orang-orang seperti Aristotle, orang-orang Stoa, kaum Epikurean, dan para pemikir yang lain. What is a good life? Apa itu hidup yang baik? Tuhan memberikan kepada kita kehidupan. Kita harusnya apakan sebagai orang Kristen? Kita bertanya. Jadi kita bertanya, untuk apa kehidupan itu? Untuk apakah segala yang ada ini? Apakah yang terbaik bagi manusia? Itu tidak tentu sama jawabannya dengan apa yang terbaik bagi sebuah batu, tumbuhan, hewan, ataupun malaikat. Apa yang terbaik bagi manusia, tapi juga apa yang terbaik bagi segenap ciptaan yang lain. Apakah yang terbaik menurut Anda sendiri? Pernahkah Anda mempertanyakan tujuan hidup, atau apakah Anda punya idealisme? Apakah idealisme Anda? Nah, itu semua adalah versi jawaban kita atau usaha kita mencari jawaban dari bawah yang semuanya akan gagal untuk menjawab pertanyaan apakah hidup yang baik itu. Slide berikutnya. Saya akan sedikit membahas ini lebih detail. Kita sering mendengar istilah idealisme yang dikontraskan dengan realisme. Dan kalau idealisme dengan realisme dikontraskan, seringkali kesan yang kita dapatkan adalah idealisme itu baik, cuman gak realistis. Realisme itu ya realistis sih, sayangnya kurang idealistis, kurang murni. Orang yang mengatakan diri realis barangkali harus menyebut diri kompromis. Sementara orang yang mengatakan diri idealis barangkali harus menyebut diri tidak realistis. Tetapi saya kira ini dikotomi yang salah. Mari kita lihat. Idealisme, dari kata ideal. Yang ideal itu dianggap baik. Eidos itu dianggap baik. Karena hanya dengan pikiran kita bisa mencapai eidos itu. Yang baik itu. Yang baik itu dalam alam ide maksudnya. Jadi dengan pikiran kita bisa mencapai yang baik itu. Karena yang baik itu, yang betul-betul blueprint dari segala yang baik. Sementara yang kita jumpai sehari-hari itu hanya fotokopinya saja. Nah, yang sungguh-sungguh baik, kebaikan itu sendiri hanya bisa dicapai lewat eidos. Dan dari sana kemudian kita mendapati versi modernnya, yaitu idealisme. Sementara realisme itu seolah-olah adalah semacam campuran, tentu ini dari kacamata idealisme. Tapi mari kita bedah soal idealisme. Idealisme itu sesuatu yang memang terbaik, ataukah sesungguhnya kita harus mengakui sesuatu yang terbaik menurut pikiranku, menurut ideologiku. Sementara dalam skema ini, realitas itu kita pahami sebagai apa sih? Realitas kita pahami sebagai ini. Apa yang aku usahakan untuk mencetak dunia ini seturut dengan ideologiku. Jadi realitas itu adalah hasil dari usahaku terbaik untuk aku mewujudkan ideologiku itu menjadi materi. Ya, oke. So, dalam skema idealisme, ide itu satu-satunya yang bisa baik. Realitas definitely tergantung daripada seberapa persen dia bisa mewujudkan ide itu. Jadi misalnya idealisme saya dapat nilai 100 dalam ujian. Realitasnya 80. Oke, kita usahakan dari 80 menjadi 100.
Seringkali skema yang seperti itu. Apa yang menjadi masalah dalam skema ini? Apa yang tidak alkitabiah dalam skema ini? Pertanyaannya saya kira adalah ini. Kita pernah nggak bertanya, ide kita tentang realitas alias idealisme kita, ide kita mengenai yang baik dalam realitas, apakah itu betul-betul sudah sesuai dengan visinya Alkitab? Apakah itu sesuatu yang betul-betul menerbitkan kehidupan? Pernah nggak sih kita bertanya visinya Alkitab bagi realitas itu apa sebetulnya? Bagi kehidupan manusia. Slide berikutnya. Dengan kata lain, kita perlu bertanya dulu sebelum kita buru-buru mewujudkan idealisme kita. Kita perlu bertanya idealisme kita, ideologi kita, apakah sudah sejalan dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam Yesus. Oke. Tapi tentu kita bisa menamai idea kita, ideologi kita dengan ideologi kekristenan. Jadi Kristen idealis atau idealisme Kristen. Tapi kita perlu bertanya lebih mendalam saya kira. Apakah kekristenan adalah sejenis ideologi? Apakah orang-orang Kristen harus menjalani kehidupan secara idealis dengan kata lain? Apakah Kristen itu adalah semacam usaha mewujudkan angan-angan yang non-materialis? Itu the very definition of ideology. Apakah orang-orang Kristen para ideolog? Nah, kalau kita lihat poin yang kedua, idealisme dan ideologi mengasumsikan kita tahu secara komprehensif dan final apa yang baik itu dan bagaimana mewujudkannya. Mari kita tanya dengan jujur, apakah kita tahu? Apakah kita tahu secara komprehensif? Apakah pengetahuan kita sudah benar mengenai apa yang Tuhan kehendaki? Tentu kaum ideolog akan mengatakan, ya, final dan pasti. Benarkah? Mari kita meninjau seberapa banyak hal-hal baik menghadirkan neraka dalam dunia ini. Niat baik menghadirkan kematian pada akhirnya. Dietrich Bonhoeffer di dalam Life Together, halaman ke-27, saya kutip di sana, mengatakan, innumerable times a whole Christian community has broken down because it has sprung from a wish dream. Saya sebut ini sebagai idealisme, a wish dream. The serious Christians sat down for the first time in a Christian community, yang saya kaitkan dengan the real thing, flesh and blood, is likely to bring with him a very definite idea of what Christian life together should be and to try to realize it. But God's grace speedily shatters such dreams. Jadi anugerah Tuhan itu justru menghancurkan semacam mimpi atau angan-angan dari orang-orang Kristen idealis itu ketika mereka untuk pertama kalinya masuk ke dalam komunitas Kristen. Karena di dalam komunitas Kristen Anda berjumpa dengan darah dan daging. Anda berjumpa dengan realitas yang mana Tuhan masuk ke dalam realitas itu dan mengubah realitas itu. Sementara Anda ada di sana juga ingin mengubah realitas itu. Tapi Anda bersaing-saingan dengan Tuhan karena Tuhan mengubah realitas itu dengan masuk ke dalam realitasnya, darah dan daging. Dan Anda ingin membentuk, mencetak realitas itu sesuai dengan ide-ide Anda yang tidak bertubuh dan berdarah. Ide-ide Anda yang hanya berupa ide. Dan Bonhoeffer mengatakan dalam halaman-halaman yang lain, bahwa itu adalah musuh yang terbesar dari komunitas Kristen. Idealisme Kristen adalah musuh yang terbesar dari komunitas Kristen yang sejati. Oke, mari kita tinjau sisi satunya, slide berikutnya. Tapi jika demikian, apakah kekristenan harus pragmatis dan dangkal dengan demikian? Tidak idealis seperti kompromis, tidak idealis seperti pragmatis. Apakah orang Kristen harus pragmatis? Saya jawab, tidak. Tidak, orang Kristen tidak harus pragmatis, orang Kristen tidak boleh kompromis. Mengapa? Karena realisme tanpa visi atau pragmatisme kita kadang-kadang sebut adalah sebetulnya membela status quo. Pragmatisme tanpa visi sangat sering atau hampir-hampir tak bisa tidak adalah berarti membela sang penindas.
Membelanya demi alasan-alasan egois biasanya. Supaya aman, supaya kita berbagian dalam kekuasaan, supaya hidup kita boleh berkelimpahan. Dalam semesta pragmatis seperti ini berlaku might makes right, bukan right makes might. Ini adalah kesewenang-wenangan. Kalau Anda berkuasa, Anda bisa membengkokkan hukum dan keadilan sejauh uang Anda bisa membelinya. Ini tentu bertentangan dengan Injil. Realisme tanpa visi adalah sekedar menunggangi ombak, menunggangi gelombang. Demi apa? Seringkali tidak disebutkan karena jawabannya seringkali adalah demi diriku. Demi aku. Dalam hal itu, dalam tanda kutip saya katakan menang balapan Formula 1 itu. Dengan kata lain kita menunggangi tanpa sadar atau ditunggangi mungkin lebih tepat oleh narasi dunia ini. Skrip dari dunia ini. Jalan cerita dunia ini. Kita berjalan ke arah dunia ini berjalan. Cuman KTP kita saja Kristen dalam pragmatisme dangkal dan kompromis ini. Tetapi di sisi yang lain kita melihat Yesus mengasihi. Yesus mengasihi dunia ini. Yesus mengasihi dunia ini di satu sisi dia menerima orang-orang berdosa apa adanya. Tapi di sisi yang lain kasih Yesus itu tidak pernah tidak. Selalu mengubahkan. Yesus mengubah yang dia kasihi. Tuhan mengasihi dunia ini, tapi Tuhan juga menebus dunia ini. Dia tidak mau dunia ini terus di dalam kejahatan dan kegelapannya, dan kemiskinannya dan kematiannya. Tuhan ingin mengangkat dunia ini dari kegelapan dosa, dari kesia-siaan. Slide berikutnya, apakah realitas itu? Jadi, kita perlu bertanya, seperti tadi kita bertanya, apa idemu, apakah idealismemu? Sekarang kita bertanya, apakah realitas itu? Nah, realitas itu ada beberapa pandangan. Saya hanya membahas 2 pandangan saja pada malam hari ini. Yang pertama adalah pandangan Helenis. Orang-orang Helenis, orang-orang Yunani, mengatakan bahwa alam semesta itu selalu ada. Alam semesta itu menetap. Sementara perubahan itu hanya ilusi. Jadi kalau Anda bertanya alam semesta ini dari mana, dulunya apa, bagaimana terjadinya, mereka tidak membahas itu. Kenapa? Karena mereka mengasumsikan alam semesta selalu ada. Yang ada dari dulu sudah ada. Dan tidak akan pernah tidak ada. Dengan kata lain, tidak ada sejarah sebetulnya. Ya, sejarah itu hanya lingkaran ritme alam saja. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, nanti musim semi lagi. Melingkar begitu saja. Lahir, dewasa, tua, mati, nanti lahir. Anak yang baru, generasi yang baru itu dari bayi, kembali menjadi remaja dan pemuda, kembali menjadi orang tua, kembali menjadi mayat. Dan dalam prosesnya dia melahirkan anak yang kembali mengulangi siklus itu. Jadi yang ada tetap ada. Parmenides misalnya. Atau pandangan yang kedua, yang ada adalah perubahan, pantarei, semuanya adalah perubahan. Segala-galanya adalah perubahan, sehingga kita tidak bisa grasp reality itu. Heraklitos misalnya. Dan tentu segudang orang yang coba bikin sintesa bagaimana memahami perubahan tetapi kita bisa pegang. Bagaimana memegang perubahan dengan pikiran kita. Tentu banyak orang mengusahakan sintesanya. Plato mengusahakan sintesanya, Aristotle mengusahakan sintesa yang lain. Ya, dan orang-orang yang lain menganggap itu pertanyaan tidak penting, yang penting itu hidup yang senang, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi intinya pandangan Gerika, pandangan Yunani adalah yang ada selalu ada. Dan tidak akan pernah tidak ada. Entahkah itu satu statika, entahkah itu suatu dinamika. Tetapi pandangan yang kedua, pandangan dari orang-orang Semitik, pandangan dari khususnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen juga memegang pandangan ini, Judeo-Christian, sama sekali berbeda. Karena dalam pandangan ini alam semesta tidaklah absolut. Alam semesta itu tidak absolut, dia tidak kekal, ada kelahirannya. Jadi kalau kamu punya tanggal lahir, ayahmu punya tanggal lahir, kakekmu punya tanggal lahir, alam semesta ini juga punya tanggal lahir.
ada permulaannya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Itulah permulaannya. Kalau kita melihat kepada Alkitab. Dan Allah pencipta, artinya sudah ada sebelum ciptaan ini ada. Dialah yang mengadakannya, dialah yang memberikannya makna. Dialah yang mengarahkannya. Orang-orang percaya, umat Tuhan, tidak hanya percaya, tidak hanya memikirkan mengenai kehidupan dan alam semesta ini. Tapi mereka terutama memikirkan mengenai yang bukan alam semesta ini. Yang ada di luar alam ini. Yaitu yang mengadakan itu. Mereka memikirkan mengenai Allah yang menciptakan. Allah yang bukan hanya mengadakan. Karena istilah penciptaan bukan hanya berarti mengadakan dari tidak ada. Tetapi juga memelihara sehingga tetap ada. Jadi bukan hanya creatio ex nihilo tetapi juga ordering. Sustenatio berarti ordering. Membentuk suatu tatanan. Dan itu tidak berhenti di sana karena Allah kita adalah Allah sejarah. Dia adalah Allah atas sejarah. Dia itu adalah raja yang memimpin. So, sustenatio dan gubernatio. Ya, creatio, sustenatio, dan gubernatio. 3 hal itu. Slide berikutnya. Itulah realitas. Realitas adalah ajang yang dimulai oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan dipimpin oleh Tuhan. Lantas, mengapa ada kejahatan? Mengapa ada kesalahan? Bagi orang-orang yang tidak melihat adanya Tuhan, yang memulai realitas, yang menopang realitas, yang memimpin realitas, maka yang salah dengan realitas adalah sekedar bukan saya penguasanya. Kurang kekuasaan, poin yang pertama. Atau yang kedua, kurang bahagia barangkali, kurang dihormati secara sosial barangkali, kurang dimengerti secara psikologis barangkali, atau kurang bebas secara politis. That's it. Itulah yang salah dengan realitas. Saya kira ini sangat dangkal. Atau barangkali yang sedikit lebih mendalam, tapi juga tidak begitu penting. Yaitu yang salah dengan realitas adalah ada kematian, ada penderitaan. Tapi walaupun ini masalah yang lebih serius, saya mengajak kita berpikir lebih mendalam lagi. Mengapa itu semua menjadi masalah bagi Anda? Mengapa menjadi masalah jika ada kematian? Mengapa menjadi masalah jika ada penderitaan? Semuanya itu tentu adalah masalah, tetapi itu bukan masalah utama kalau kita melihat di dalam Alkitab. Masalah utama dari realitas bukanlah bahwa hidup ini akan berakhir. Bukanlah bahwa ada penderitaan. Bukanlah bahwa kita bukan penguasanya. Bukan. Masalah utama dari realitas adalah dosa itu sendiri. Apa itu dosa? Dosa itu adalah pembangkangan kita kepada penguasa alam semesta yang tak berhasil kita tunggang balikan. Dosa adalah usaha kita yang terus-menerus untuk melawan Tuhan yang tak pernah tidak menjadi raja atas alam semesta. Sehingga kita menyengsarakan diri kita sendiri. Sehingga kita mengosongkan hidup kita sendiri dari makna. Sehingga kita menciptakan neraka di bumi. Itulah masalah dari realitas. Jadi bukan bahwa Anda tidak juara 1, bukan bahwa Anda tidak juara Formula One, bukan bahwa Anda tidak punya banyak kawan, atau bukan bahwa Anda akan mati pada satu hari, bukan. Tapi masalah utama dari realitas adalah rajanya tidak diakui. Bahwa kita sebagai wakil daripada Tuhan, memimpin alam semesta ini untuk melawan Tuhan. Beberapa contoh konkret dari masalah ini kita alami. Pertama, dilema yang orang Belanda bilang ongezelligheid. Jadi ada kerinduan orang untuk bersekutu dengan hangat, bersekutu dengan akrab, bersekutu dengan indah. Tetapi persekutuan seringkali itu tidak indah. Persekutuan itu seringkali diwarnai dengan benci tapi rindu. Relasi-relasi kita dengan orang lain adalah kunci daripada kebahagiaan atau kesengsaraan. Itu adalah perbedaan antara Anda mengalami surga atau neraka. Relasi dengan orang lain. Tetapi Anda mengetahui bahwa ini juga hal yang paling pelik, bukan? Relasi dengan orang lain. Anda membutuhkannya, tetapi Anda cenderung menghancurkannya. Anda misalnya dengan kehidupan Anda, ketika Anda tidak punya teman untuk mengerti Anda dan seterusnya, Anda mengalami merasa sendiri.
Tetapi ketika Anda punya teman, Anda lantas menjadi posesif misalnya, controlling misalnya, manipulatif, Anda menggenggam teman Anda itu sampai akhirnya dia mati, atau dia kabur, atau dia merasa terancam. Kerinduan akan persekutuan yang tulus dan gembira seringkali dikecewakan oleh kenyataan persekutuan yang seringkali diwarnai kepalsuan oleh bully yang kuat membuli yang lemah. Anda bisa saksikan mulai dari kelas TK sampai SD, sampai SMA, sampai kuliah, sampai bapak-bapak dan ibu-ibu, sampai kakek-kakek dan nenek-nenek, sampai panti jompo masih ada bully membuli. Manipulasi dan intrik dan kedangkalan dari relasi karena kita terlalu pengecut untuk mencoba mengatakan yang jujur. Sehingga kita akhirnya harus settle dengan perdamaian tetapi kedangkalan dalam relasi. Relasi itu dilematis. Yang kedua, kehampaan dari kelimpahan materi. Kehampaan dari kesuksesan. Kalau Anda bertanya kepada orang-orang yang sukses, tentu sukses lebih bagus daripada gagal. Tentu kelimpahan materi lebih bagus daripada kekurangan materi. Tetapi kita tahu bahwa anehnya di samping itu semua, hidup itu tidak memuaskan tanpa Tuhan. Aneh sekali. Mereka yang menjanjikan kepada kita, yang ketiga ya, mereka menjanjikan kepada kita surga di bumi tidak pernah menghasilkan apapun selain neraka, kata Karl Popper. Ini adalah orang-orang idealis yang ingin memperbaiki dunia tetapi malah menjadikannya lebih buruk. Orang-orang sosialis ingin memperbaiki dunia yang sudah dibuat menjadi eksploitatif oleh kapitalisme dan menghasilkan banyak neraka di bumi pada abad ke-20. Kita tahu bahwa usaha kita membetulkan apa yang salah seringkali, saya tidak katakan berarti tidak perlu dibetulkan, tapi saya katakan bahwa seringkali ketika kita menjanjikan, seperti Karl Popper katakan, menjanjikan Taman Eden di bumi, yang kita hasilkan adalah Gulag Archipelago. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah realitas itu campuran antara baik dan jahat. Manusia adalah campuran antara lalang dan gandum. Ketika Anda bermimpi, ketika semua orang jahat itu saya bisa enyahkan, dunia hanya terdiri atas orang baik, Anda membunuh juga orang baik, Anda memenjarakan juga orang baik, Anda menyingkirkan juga orang baik, dan Anda pada akhirnya menganggap yang jahat itu baik juga, dan Anda completely lupa bahwa Anda pun berbagian dalam kejahatan, seperti Chesterton katakan. Poin berikutnya, slide berikutnya. Beberapa potret dalam Alkitab mengenai kejatuhan realitas ini. Alkitab menggambarkan Adam dan Hawa mencurigai Tuhan setelah mereka ingin merebut posisi Tuhan. Mencurigai maksud baik Tuhan. Maksud baik Tuhan memberikan pohon yang tidak boleh dimakan buahnya itu. Pasti maksudnya itu bukan agar kita tidak mati, tapi pasti agar kita tidak menjadi seperti dia. Dan akhirnya mereka end up dengan saling menyalahkan. Ini salahmu, ini salah Tuhan, ini salah ular, dan seterusnya. So, potret kejatuhan dari realitas adalah Adam dan Hawa yang seharusnya menjadi gambar dan rupa Allah dalam dunia, malah bermusuhan dengan Tuhan. Kain yang seharusnya adalah gembala daripada Habel, malah membunuh Habel. Lalu kemudian dia takut akan pembalasannya. Manusia yang ingin mandiri di Babel dan berpikir dengan dia mendirikan menara Babel dapat mengatur Tuhan demi kepentingannya sendiri, malah akhirnya terpecah belah. Dan dia menjadi gambaran dari munculnya ketidakmengertian dan kesalahmengertian komunikasi dalam dunia manusia. Abraham merisikokan kesucian Sarah demi keselamatannya sendiri, dan akhirnya dia malah ditegur oleh raja asing yang kemudian dia berkati. Raja asing yang sepertinya lebih mengerti bagaimana harus memperlakukan istri. Dan Abraham pada akhirnya dipaksa oleh Tuhan untuk memberkati raja itu seperti seharusnya dia lakukan. Yakub yang menipu dan ditipu,
Tetapi akhirnya segala dosa dia itu tidak menghalangi pekerjaan Tuhan. Tuhan itu mengalahkan Yakub, Tuhan bergulat dengan Yakub, dan akhirnya walaupun Yakub harus pincang, tetapi Yakub menjadi orang yang baru di tepi sungai Yabok itu. Daud, Raja Israel yang seharusnya melindungi rakyatnya, yang seharusnya menjadi panutan dalam covenant dengan Tuhan, tetapi malah bersikap seperti raja dari bangsa asing yang berlaku sewenang-wenang dan mengambil istri daripada bawahannya yang setia, yang justru bukan orang Israel, yaitu Uria, orang Het itu. Ini semua adalah gambaran mengenai realitas. Apa itu realitas? Kebaikan yang sudah jatuh, tetapi bukan tanpa pengharapan. Karena kita tahu Adam dan Hawa diberikan pengharapan oleh Tuhan. Kita tahu bahkan Kain diberikan itu adalah anugerah umum oleh Tuhan. Walaupun kita berdebat apakah Kain diselamatkan, kemungkinan tidak. Dan orang-orang di Babel walaupun terpecah belah oleh bahasa, tapi toh mereka tidak mati. Mereka dipelihara juga hidupnya oleh Tuhan. Abraham, kita tahu dalam anugerah khusus, kemudian dia melakukan kehendak Tuhan dan menjadi bapa dari orang-orang beriman. Walaupun harus melalui lika-liku daripada pengudusan Tuhan. Yakub juga sama, pada akhirnya menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Demikian dengan Daud. Kita tahu ini adalah karakter dari realitas, yaitu tidak ada yang sempurna di sini, tidak ada yang tidak mengandung kejahatan di sini, termasuk di antara umat Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah kalah, tetapi Tuhan selalu menang dan dapat melakukan apa yang Dia inginkan. Dan yang Dia inginkan adalah baik. Slide berikutnya. Apakah pengharapan kita jadinya? Apakah solusi dari problem realitas? Solusinya adalah dengan, ada beberapa solusi. Solusi yang pertama, solusi materialistik. Tentu ini solusi yang keliru. Solusinya adalah dengan mengubah alam. Mengubah alam lewat sains, lewat teknologi. Ini memang menjanjikan. Ada wabah COVID, kita bikin vaksinnya. Anda tidak punya banyak waktu karena waktu habis untuk mencuci baju, orang menemukan mesin cuci. Anda perlu untuk bepergian ke tempat yang jauh, tetapi Anda tidak bisa berjalan jauh, orang menemukan motor dan mobil. Mengubah alam lewat sains dan teknologi. Tapi kita tahu ini menerbitkan masalah yang lain. Atau mengubah tatanan sosial yang tidak adil lewat revolusi. Dan kita tahu revolusi melahirkan masalah yang lain yang seringkali lebih pelik. Walaupun tidak mengadakan revolusi, barangkali juga bukan solusi yang lebih baik pada kurun waktu yang bersangkutan. Tetapi intinya ini adalah orang-orang di luar Tuhan coba untuk mengubah dunia, memperbaiki realitas lewat memperbaiki kondisi-kondisi material. Itu yang pertama. Yang kedua, mengubah kondisi sosial, baik alam maupun sosial diubah ya, material. Yang kedua, dengan mengubah dunia batin. Jadi barangkali yang di luar itu baik alam maupun sosial tidak terlalu diubah, tapi batin diubah, batin diolah lewat meditasi, yoga, doa, psikoterapi, ganja, mungkin DMT dan seterusnya. Ini adalah spiritualistic solution ala New Age movement barangkali. Jadi yang diubah bukan dunianya, dunia eksternal, tapi dunia internal, batin. Tetapi ini semua bukan solusi yang kita dapatkan dalam Alkitab. Apa solusi yang kita jumpai di dalam kitab suci? Solusinya bukan datang dari dunia ini, bukan datang dari manusia. Solusinya datang dari luar alam semesta. Pertolongan kita adalah dari Allah pencipta yang menyelamatkan dunia ciptaan. Slide berikutnya. Inilah gambaran mengenai keselamatan. Keselamatan yang dari Tuhan digambarkan dalam rangkaian penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan konsumasi. Ini adalah digambarkan dalam pengharapan Israel yang diwakili oleh istilah shalom atau tikkun olam, yaitu diselamatkannya oleh Tuhan segenap ciptaan ini. For God so loved the world. Dan dunia ini tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Tuhan yang menciptakan dunia inilah yang menyelamatkan dunia. Ini diwakili dengan istilah kerajaan Allah.
pemerintahan Allah dengan kata lain. Tata kelola, tata politis Allah. Pemerintahan Allah yang intinya adalah jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Ini diwakili dengan istilah Mesias. Mesias manusia yang dipilih Tuhan untuk memulai proyek restorasi ciptaan ini. Dan dalam kasus Yesus kita menjumpai ternyata dia bukan manusia saja, tetapi manusia sekaligus Sang Ilahi. Dan dalam poin yang berikutnya, kita berjumpa dengan keselamatan dari Tuhan secara paling klimaks, tentu di dalam wajah Yesus Kristus. Yesus sebagai Kristus, ini istilah Ibrani, istilah bahasa Yunani dari istilah Ibrani Mesias, Kristus yang diurapi, punya konotasi politis. Yesus sebagai raja dengan kata lain. Yesus sebagai raja. Jadi artinya tata pemerintahan Tuhan sudah datang di bumi. Itulah keselamatan daripada Tuhan. Jadi Tuhan menyelamatkan ciptaan dengan rupa apa? Dengan rupa Dia sendiri menjadi raja atas alam semesta. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Slide berikutnya. Sekarang kita akan masuk kepada bagian-bagian kesimpulan. Jadi apa itu tujuan akhir dari keselamatan? Apa itu alasan mengapa Tuhan menyelamatkan kita? Apa sasarannya? The end of salvation dapat diwakili oleh 3 alasan. Jadi untuk tujuan berikut kita di dalam Kristus dipilih, dilahirbarukan, ditebus, dibenarkan, dibebaskan, dikuduskan, dimuliakan dan seterusnya. Ya, ordo salutis itu. Nah, untuk apa? Jawabannya ada 3. Pertama, agar kita dikuduskan. Kedua, agar kita diadopsi. Yang ketiga, agar kita diberikan kewargaan kerajaan Allah. Satu persatu. Dikuduskan. Kita bisa melihat itu dalam Efesus pasal yang pertama ayat keempat. Paulus mengatakan, kalau kita perhatikan pembacaan Alkitab kita tadi, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14, itu adalah kalimat yang panjang, ya, dalam bahasa aslinya itu tidak ada titiknya baru terakhir, kalimatnya panjang sekali. Dan di sana ada beberapa istilah supaya. Kita perlu perhatikan itu untuk kita menjawab pertanyaan, jadi untuk apa Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan? Untuk apa Tuhan membenarkan kita, menguduskan kita, dan seterusnya. Menebus kita. Jawabannya, yang pertama supaya kita kudus. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perlu kita ketahui ini. Jadi kita itu diselamatkan bukan untuk diselamatkan. Kita itu diselamatkan bukan cuma sekedar kita tidak menderita di neraka. Kita diselamatkan bukan cuma sekedar kita tidak dipersalahkan oleh Tuhan. Itu adalah apanya keselamatan. Ya, jadi keselamatan itu kalau kita tanya apanya adalah itu. Kita dibenarkan, kita dikuduskan menjadi milik Tuhan. Kita kita tidak dihukum lagi. Tetapi kalau kita bertanya untuk apa? Untuk apanya kita tanya? Maka jawabannya adalah supaya kita kudus. Ya, untuk apa Tuhan memilih kita, menyelamatkan kita? Supaya kita kudus. Apa itu kudus? Apa itu kudus? Kita seringkali salah memahami istilah kudus. Kita memahami istilah kudus sebagai bersih. Bersih dari. Kalau kita bertanya bersih dari secara subtraktif dalam artian tidak mengandung A atau B atau C. Seperti kalau kita bilang misalnya permukaan dari botol ini bersih dari, berarti tidak ada bakterinya, tidak ada debunya, tidak ada. Ya, subtraktif kita punya pikiran. Tapi saya kira kalau kita tanya ya, supaya dunia ini nggak ada yang jahat, maka yang perlu dilakukan apa? Tidak usah ada dunia. Betul tidak? Tapi Tuhan kan tidak melakukan itu. Tuhan kan tidak mengusir kejahatan dengan melenyapkan dunia. Itu pertama. Kedua, kalau kita lihat istilah dikuduskan sendiri di dalam narasi Torah, jadi di dalam buku Musa itu, kita melihat Tuhan itu menguduskan bangsa Israel. Tuhan menguduskan atau menyuruh Musa menguduskan perangkat-perangkat tertentu
untuk dipakai dalam bait suci, istilah menguduskan di situ bukan sekedar membersihkan sehingga tidak mengandung A, tidak mengandung B, tetapi mengkhususkan secara eksklusif, menjadi milik dan dipakai bagi. Itulah kekudusan. Jadi kalau dikatakan Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, saya kira ini artinya adalah supaya kita menjadi miliknya secara eksklusif. Kita menjadi milik Allah saja dan sama sekali bukan milik berhala. Jadi istilah kudus diwakili dengan istilah ini. Aku adalah Allahmu dan engkau adalah umatku. Aku bagimu dan engkau bagiku. Itulah kekudusan. Makanya kita bilang kekudusan pernikahan itu adalah apa? Si suami bagi istrinya dan si istri bagi suaminya. Dan tidak ada orang lain di antara kedua orang itu. Jadi ini adalah relasi antara Kristus dengan gereja. Ya, jadi gereja hatinya hanya milik Kristus dan Kristus memberikan diri bagi gereja. Jadi kudus itu. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita boleh dikuduskan. Tidak menjadi sama dengan dunia, tidak dimiliki oleh dunia, kita boleh dimiliki oleh Tuhan. Yang kedua, kita diselamatkan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kita itu dibenarkan supaya jadi anak-anak Tuhan. Bukan menjadi anak-anak Tuhan supaya dibenarkan. Kita itu tidak dihukum di neraka supaya menjadi anak-anak Tuhan. Bukan karena kita anak-anak Tuhan lantas Tuhan itu seperti despot, penguasa yang lalim, yang mana anaknya itu boleh berbuat yang jahat tapi tidak dihukum, lalu tidak menghukum kita mentang-mentang kita anak-anaknya. Bukan. Ya. Tetapi kita itu tidak dihukum di dalam Kristus karena Kristus menanggung kesalahan kita, dosa kita, supaya kita boleh diadopsi. Tujuannya, the end of it. Kenapa Tuhan melakukan itu? Adalah agar Tuhan mengadopsi kita. Yang ketiga, tidak berhenti pada relasi individual kita dengan Tuhan, tidak berhenti pada relasi personal kita dengan Tuhan, tapi ini menyangkut seluruh ciptaan. Jadi dalam slide yang berikutnya, kita melihat poin yang ketiga, kita dikuduskan untuk menjadi warga kerajaan Allah. Efesus pasal 2 ayat 19-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ada dua aspek ketika kita berbicara tujuan yang ketiga ini, yaitu tujuan kita diselamatkan adalah menjadi warga kerajaan Allah. Aspek yang pertama, menjadi warga kerajaan Allah adalah berarti menghadirkan pemerintahan Allah di bumi. Menghadirkan kingdom of God di bumi ini. Lewat apa? Lewat persahabatan dengan Allah. Ya, persahabatan bukan hanya dengan Allah, tapi juga dengan segenap ciptaan. Persahabatan dengan sesama manusia. Jadi itu sebabnya perintah Tuhan kepada manusia adalah ini. Perintah Tuhan kepada umatnya khususnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Karena kamu warga kerajaan itu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena sesamamu itu, sesama umat Tuhan itu adalah sahabat-sahabatmu. Itu adalah untuk apa kamu diciptakan. Kita diciptakan untuk Allah dan kita diciptakan untuk sesama kita. Allah ingin mendirikan kerajaannya sebagai kerajaan persahabatan antara dirinya dengan manusia. Dan antara manusia dengan sesamanya. Ini sangat berbeda dengan kerajaan-kerajaan dalam dunia ini. Kerajaan-kerajaan dalam dunia ini, misalnya kerajaan Romawi, tidak didirikan atas persahabatan. Paling banter didirikan atas persekongkolan. Yaitu relasi saling menguntungkan yang diikat oleh kepentingan. Makanya dalam politik kita mengenal ada ungkapan, tidak ada kawan sejati, tidak ada lawan abadi, karena semuanya hanyalah kepentingan. Dan itu berarti apa? Kepentingan di atas manusia. Ini adalah konsekuensi dari penyembahan berhala. Kita tahu bahwa penyembahan berhala itu adalah pembengkokan, karena apa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan ada di bawah Tuhan. Ketika kita mengganti Tuhan yang asli dengan berhala, dan berhala itu adalah selalu ciptaan, maka kita menempatkan ciptaan di atas kita manusia,
lalu kemudian kita menempatkan Tuhan di bawah kita. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita tidak lagi menjadi manusia yang merdeka. Kita diikat, dibelenggu, diperbudak oleh berhala kita. Jadi ketika kepentingan politik, kepentingan ambisi, itu kita tempatkan di atas manusia, maka manusia menjadi budak dari ambisinya. Manusia menjadi budak dari kepentingan-kepentingan sesaat yang pada akhirnya toh tidak terlalu penting. Orang mengorbankan integritas, orang mengorbankan persahabatan, orang mengorbankan cinta, orang mengorbankan Tuhan bahkan dan kerajaannya untuk menang Formula One misalnya, untuk menang kejuaraan catur misalnya, untuk bisa jadi profesor misalnya, untuk bisa diakui kiprahnya dalam dunia ini misalnya. Untuk apa? Apakah itu pertukaran yang menguntungkan? Apakah itu pertukaran yang pantas, yang worth it, apa tidak? Saya kira kita perlu berhitung seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus, bukan? Jadi kita akan bisa berhitung dengan lebih baik kalau kita mengerti poin ketiga ini. Kita diselamatkan untuk menjadi warga kerajaan Allah, dan aspek pertama adalah kita terpanggil untuk menghadirkan pemerintahan Tuhan di bumi, dan pemerintahan itu bukan pemerintahan kepentingan, bukan pemerintahan yang bengis, bukan pemerintahan yang diwarnai dengan kepalsuan dan manipulasi, tapi itu pemerintahan yang diselenggarakan lewat friendship, lewat fellowship, lewat persahabatan, sebagaimana Tuhan memerintah di surga lewat persahabatan Dia. Relasi penuh cinta antara Bapa dengan Putra dan Roh Kudus. Jadi relasi semacam itu yang Tuhan ingin terjadi di bumi. Lewat persahabatan kita dengan Allah dan dengan sesama. Ada pemerintahan Tuhan di sini. Ya, itulah rencana Tuhan ketika menciptakan manusia sebagai makhluk relasional dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-27. Ya. Anda juga bisa bandingkan itu dengan Efesus pasal 1 ayat 10 dan pasal 2 ayat 10, yaitu kita diciptakan untuk satu pekerjaan tertentu dalam pasal 2. Kita diciptakan itu untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Apa pekerjaan baik itu? Memerintah alam semesta. Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu, hai kamu yang mencari keadilan lewat pengadilan dunia ini. Ya, pengadilan Romawi yang pagan waktu itu. Nah, tidak tahukah kamu bahwa kamu akan mengadili malaikat-malaikat, dikatakan. Ya, kamu akan memerintah atas mereka. Jadi destinasi kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, bukan sekedar main harpa di angkasa, bukan. Kita menjadi gubernur, ya, menjadi gubernur. Kita memerintah bersama dengan Tuhan. Memerintah apa? Memerintah ciptaan. Dan itu bukan kayak Tuhan tiba-tiba punya ide yang baru, bukan. Itu rencana dari sejak semula. Untuk itulah kita diciptakan oleh Tuhan. Untuk itulah kita diciptakan sebagai imago Dei, ya, di dalam pasal 1 ayat 27 itu. Jadi imago Dei itu konotasinya adalah konotasi politis, ya, konotasi kita adalah bangsawan, aristokrat di dalam dunia ini. Kita diciptakan itu sebagai leader daripada alam semesta, dititipi alam semesta ini oleh Tuhan. Aspek yang kedua, umat pilihan diselamatkan untuk menjadi tempat kediaman Allah. Ya, tidak tahukah kamu, kata Paulus, bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Dan kita, gereja, ini adalah kediaman Tuhan. Tuhan berkemah di tengah kita, seperti Israel waktu itu. Tuhan berkemah di tengah mereka. Ya, jadi ada motif rumah atau bait. Allah tinggal di tengah ciptaan. Efesus pasal 2 ayat 22 kita bisa melihat hal itu. Itulah makna dari persahabatan kita dengan Allah dan sesama. Allah berkemah di tengah kita. Immanuel, itulah ujung daripada penyelamatan, bukan? Agar kita bisa melihat Immanuel, Allah di tengah kita. Allah tabernakel di tengah kita. Oke, poinnya berikutnya, slide berikutnya. Ini membawa kita pada gambaran rumah. Ya, rumah, home again. Metafora oikonomia atau rumah. Kita tahu bahwa dalam dunia ini manusia seringkali adalah seperti gelandangan, homeless. Dan kita diselamatkan, berarti kita terpanggil untuk pulang. Makanya gambaran yang dipilih oleh Yesus salah satunya adalah gambaran anak yang hilang. Dan anak yang hilang itu digambarkan
pergi jauh dari rumah. Dan Tuhan kemudian memberikan kepada anak yang hilang itu kesadaran. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Dan ternyata di sana dia menjumpai rumah, penerimaan. Kita diselamatkan agar dunia ini boleh kita jadikan rumah yang homey. Rumah bagi siapa? Rumah bagi sesama kita. Rumah bagi Tuhan juga. Bahkan rumah bagi segenap makhluk. Ya, kita mengetahui dalam Mazmur-Mazmur dirayakan itu. Bahkan burung-burung itu membuat sarang dan membuat kediamannya dalam rumah Tuhan. Di mana Tuhan berdiam, di situ kehidupan berdiam. Bukan hanya bagi orang-orang hebat, bukan hanya bagi orang-orang yang terkenal dan orang-orang yang punya kekuasaan besar. Tetapi bahkan burung-burung dan anak-anak kecil dan orang-orang yang bukan siapa-siapa. Dunia ini akan menjelma menjadi sebuah dunia tanpa orang asing. Karena semuanya adalah orang-orang yang saling mengenal dan berkerabat. Tapi itu bukan hari ini tentu, itu bukan hari ini. Tapi kita mengusahakan ke sana. Kita menyambut panggilan kita untuk menjadikan dunia ini rumah. Tentu masih banyak orang merasa tidak diterima di sini. Slide berikutnya. How should we then live? Jadi bagaimana kita harus hidup? Ada 3 poin saya utarakan. Hidupilah kehidupan sebagai orang-orang yang dikasihi. Orang-orang yang dihapuskan hutangnya. Kita seringkali hidup seumur hidup seperti orang yang membayar hutang yang tidak akan pernah terbayar. Tetapi hutang kita sudah dihapuskan oleh Tuhan dan kita berhutang kepada Tuhan sendiri. Janganlah hidup untuk membuktikan dirimu. Yang kedua, orang yang dikasihi, orang yang dihapuskan hutangnya, memiliki banyak kasih untuk dibagikan. Orang yang diampuni dapat bersabar dan mengampuni kelemahan orang lain. Jadi kalau kita tidak dapat bersabar dengan kelemahan orang lain, barangkali karena kita tak dapat bersabar juga. Sebab kita tidak merasa sudah disabari sama Tuhan. Kita merasa barangkali Tuhan adalah Tuhan yang kejam. Tetapi Tuhan bukan Tuhan yang kejam. Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar. Tuhan yang panjang sabar terhadap kita. Kalau kita mengamini itu, menerima itu dengan penuh ucapan syukur, saya kira kita punya banyak kesabaran dan kasih untuk dibagikan kepada sesama kita. Poin yang ketiga, seringkali kita tahu ini semua. Kita tahu kita orang yang dibenarkan oleh Kristus. Kita tahu kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Kita tahu itu. Kita sudah diampuni. Kita tahu. Tapi kita tahu di otak kiri kita. Kita tidak menerimanya dengan segenap hati kita. Kita tidak menghidupinya. Kenapa? Barangkali karena dikasihi dan diampuni itu bukan jasa kita. Perhatikan bentuknya di sana. Dikasihi. Kita dikasihi. Artinya yang mengasihi itu pihak yang lain. Kita diampuni. Artinya kita tidak punya jasa apa-apa di sana. Kita hanya menerima pengampunan itu. Barangkali karena itu kita tidak menganggapnya terlalu penting. Kita tidak menganggapnya dengan penuh ucapan syukur. Kita tidak gembira seperti orang yang suka balapan, punya modal, mengusahakan menang Formula One, lalu menang Formula One. Mungkin kita nggak terlalu girang seperti itu. Kenapa? Karena itu bukan pencapaian kita. Itu hanya pemberian saja. Kebanggaan kita hanyalah kita itu pendosa-pendosa yang diampuni. Kebanggaan kita hanya salib seperti kata Paulus. Sehingga kita mungkin tidak terlalu bangga. Karena di sana yang berjasa adalah Tuhan dan bukan diri kita. Tapi saya kira kita perlu untuk menerima hal ini dengan lebih bersyukur kepada Tuhan. Slide berikutnya. Hidupilah dirimu yang baru itu di dalam Kristus. Jadi ini adalah bagaimana the end of salvation itu boleh apply dalam diri kita. Kita boleh menghidupi hidup kita sebagai new being in Christ. Hayatilah identitas baru Anda sebagai anak-anak, sebagai sahabat-sahabat Tuhan. Seseorang yang sangat penting di atas sana, seseorang yang sangat powerful di atas sana, menganggap Anda begitu penting sehingga dia mengirimkan putranya bagi Anda. Apakah Anda masih memerlukan validasi yang lain daripada itu? Validasi daripada lesser being, validasi daripada barangkali
saingan kamu misalnya, validasi dari dunia ini, dari bos kamu barangkali, dan seterusnya. Dari orang-orang yang dianggap hebat oleh dunia ini. Saya kira tidak perlu, bukan? Karena engkau diterima oleh Tuhan. Kita ini tidak perlu ada. Kamu tahu dunia ini sudah berjalan sebelum kamu lahir. Dan kamu tahu hal yang kedua. Ketika kamu sudah nggak ada, ketika saya sudah nggak ada, dunia ini masih akan tetap baik-baik saja, tetap berjalan. Coba Anda lihat ke kuburan, orang-orang hebat sudah tumbang. Julius Caesar sudah nggak bersama dengan kita. Ya, kita melihat orang-orang yang hebat-hebat dalam dunia ini. Plato, Aristotle, Agustinus, Alexander Agung. Kita melihat orang-orang yang membangun kota, membangun negara, orang-orang yang menyeberangi lautan, Christophorus Columbus, sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Mereka hanya hidup 70-80 tahun dan berlalunya buru-buru. Dan coba tebak, dunia ini apakah hancur? Tidak, dunia ini tetap berjalan. Kita itu kontingent. Kita itu bisa tidak ada. Tetapi Tuhan menganggap kita berharga. Kita mesti mengingat itu. Kita tidak berharga karena kita mutlak harus ada. Kita itu tidak harus ada. Dunia ini bisa survive tanpa kita. Tetapi Tuhan menganggap kita berharga. Begitu berharga sehingga Dia memberikan Yesus, putra tunggalnya bagi kita. Tidakkah itu mengherankan Anda? Tidakkah itu mengisi hati Anda dengan nyanyian? And can it be? Nyanyian penuh dengan keheranan. Dan kalau Anda menghidupi itu, Anda akan merdeka. Anda tidak perlu lagi membuktikan diri Anda, membela diri Anda, tidak perlu menjadi burung merak. Itulah kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang diberikan oleh kebenaran yang dinyatakan oleh Yesus bagi kita. Freedom to live as beloved children and friends of God. Slide yang terakhir. Saya menutup dengan kalimat dari Katekismus singkat Westminster tentu. What is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Saya kira inilah tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Agar kita memuliakan Dia dan menikmati Dia selamanya. Memuliakan Dia dalam arti kita menyambut panggilannya untuk menjadikan dunia ini rumah bagi yang hidup. Rumah bahkan bagi yang terkecil dan sepele seperti Anda dan saya. Rumah bagi Tuhan sendiri pada akhirnya. Dan menikmati Dia artinya kita punya relasi dengan Tuhan. Masa depan kita adalah kita itu menjadi somebody di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menjadi somebody di hadapan kita. Orang-orang dalam dunia ini menganggap Tuhan hanya sebagai force saja. Force. Seperti Star Wars itu ya. May the force be with you. Tapi Tuhan itu bukan cuma force. Tuhan itu somebody. He's a person. Three person. Trinity. Dan Tuhan yang adalah person itu berelasi dengan engkau yang juga adalah person. Engkau berpartisipasi dalam kehidupan Tuhan. Dan Tuhan berpartisipasi dalam hidupmu. Engkau dan Tuhan hidup bersama dalam jalinan persahabatan yang diinisiasi oleh Tuhan. Itulah akhir daripada keselamatan kita. Itulah tujuan sasaran daripada keselamatan kita. Yang merupakan tujuan dan sasaran daripada diri Anda dan saya sebagai manusia. So, our chief end. The chief end of salvation, our salvation also, is to glorify God and to enjoy Him. Praise be to God. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk segala janji-Mu kepada Abraham yang sudah Engkau genapi di dalam Kristus. Kami bersyukur karena janji-Mu itu adalah milik kami dan keturunan kami. Turun ke turun-Mu. Sehingga Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menghidupi hidup kami di bumi ini bagi Engkau. Menghidupi hidup kami sebagai ucapan syukur kepadamu. Menghidupi hidup kami sebagai orang-orang yang dikasihi, sebagai orang-orang yang ditebus, sebagai orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan.
Kiranya Engkau membekaskan hal itu dalam hati kami, mencetakkannya sehingga tak terhapus oleh kelupaan. Sehingga kami boleh menghidupi hidup yang menerbitkan juga ucapan syukur dalam hati orang lain, sehingga kami boleh menghidupi semacam hidup yang menghadirkan kerajaan-Mu di sini, yang menghadirkan pemerintahan-Mu di sini, sehingga kemuliaan bagi nama-Mu boleh bertambah-tambah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, sesi pada malam hari ini telah selesai. Jika Anda mendapatkan berkat, Anda mendapat kesempatan juga untuk memberikan persembahan. Selamat malam.